Oke, tes tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Sauki Ahmad. Saya mahasiswa Informatika SI 8. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu dari Ibu Taufiqatul Faria, yaitu praktikum 2 soal Linux. Oke, saya buka saja tugasnya terlebih dahulu. Nah, eh, pertanyaan pra praktikum. Apa yang dimaksud eh, dengan komen pada Linux? Komen itu adalah set baris perintah yang digunakan untuk memberikan perintah kepada sistem operasi yang dalam hal ini Linux menggunakan command line atau alias terminal. Nah, hal mendasar apakah yang membedakan antara CLI dengan GUI? Hal yang mendasarkan CLI pada dasarnya adalah command line interface, yang artinya perintah atau dalam hal ini akses melewati internet harus dilakukan menggunakan command atau terminal bisa dibilang. Nah, sedangkan GUI, GUI adalah graphic user interface, bisa dalam bentuk apa saja. Perbedaan mendasar ya dari segi penampilan lebih cantik GUI, namun kalau dalam segi fungsi lebih aman CLI. Nah, berikan perbandingan pros dan con penggunaan Linux command dibandingkan dengan GUI. Pro and con. Salah satu pro jika kita bandingkan Linux Command dibandingkan dengan GUI, yang pro-nya itu mungkin dalam segi keamanan ya. Dari segi keamanan CLI tidak menggunakan JavaScript kalau kita menggunakannya untuk browsing, tidak menggunakan JavaScript, SSL atau yang lain-lain. Jadi cukup bisa dibilang aman jika dibandingkan dengan GUI yang banyak menggunakan pada umumnya menggunakan JavaScript, ya, koneksi menggunakan SLL dan lain-lain sebagainya. Terkadang akan banyak lubang dalam keamanan. Ya, dari segi kemudahan lebih mudah menggunakan GUI karena GUI lebih interaktif dalam penggunaannya, lebih enak dilihat dan banyak informasi yang bisa dimuat dalam GUI. Nah, sedangkan CLI tidak begitu banyak. Tidak, CLI sehingga saya tidak bisa digunakan untuk mengakses gambar, itu satu. Jadi terkadang lebih susah mengakses informasi tertentu menggunakan CLI. Nah, kecepatan dalam eksekusi. Secara kecepatan lebih cepat menggunakan CLI, seharusnya dikarenakan CLI tidak memuat banyak resource. Resource dalam hal ini memuat informasi dari web. Seperti yang saya katakan tadi, informasi yang tidak bisa digunakan oleh CLI itu adalah informasi berupa gambar. Jadi perintah-perintah utama seperti mengakses web, directory atau lain-lain itu CLI lebih cepat dalam mengeksekusinya. Namun GUI di internet zaman sekarang kita sudah semakin cepat, jadi sebenarnya tidak terlalu kentara ya kalau kita mau menunggu berapa sekian detik. Namun ya tentunya CLI yang lebih cepat. Dan perbedaan serta keuntungan dan kekurangan antara penggunaan CLI dengan GUI. Well, ketika kita menggunakan CLI, otomatis hal-hal yang kita akses itu bisa lebih kompak. Dalam artian jika kita ingin bahasanya menghindari iklan dan mendownload file zip tertentu, kita bisa menghindari hal tersebut dengan menggunakan CLI karena CLI kan hanya menampilkan link saja atau dalam artian ya menampilkan akses link. Nah, jika dibandingkan dengan GUI, GUI ya salah satu kekurangannya ya berhubung kita berada di zaman modern, GUI lebih gimana ya? Lebih banyak jebakan lah ketika kita menggunakannya untuk mengakses internet. Tapi ya seperti itulah. Oke, lanjutnya kita masuk ke dalam praktikum. Nah, kali ini kali ini kita akan mencoba memakai sintaks locate, locate dan find. Nah,
Sebelumnya kita akan mencoba menggunakan syntax locate. Oke, oke, saya masuk terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita melakukan locate, kita harus mendownload aplikasi mlocate. Sebelumnya kita harus membuka terminal dengan cara Ctrl Alt T. Mencarinya secara langsung juga bisa. Untuk perintah yang kita masukkan, pertama-tama kita akan menggunakan sudo karena kita harus bisa menggunakan admin sudo apt get install mlocate. Oke, saya sebelumnya sudah menginstal. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah locate. Nah, dikarenakan saya tidak di praktikum, saya tidak menemukan perintah yang pas dalam menggunakan fitur locate. Saya akan mencoba menggunakan locate DSP atau bisa dibilang kita akan menggunakan locate DSP atau kita mencoba menggunakan perintah locate menggunakan base name. Sebenarnya banyak perintah untuk mencari file locate itu. Sebenarnya banyak juga seperti yang saya dapatkan di sini. Nah, salah satu kekurangan utama dari fitur locate adalah pertama-tama kita harus mengupdate database terlebih dahulu agar entry yang berada di dalam terminal itu bisa terdeteksi oleh perintah yang kita berikan kepada terminal. Oke, sekarang kita coba sudo update db. Update db dalam artian database. Oke, kita tunggu sebentar. Update db. Nah, sekarang kita akan mencari sebuah file. Katakanlah file saya ada di sini dan saya juga punya file di sini. Nah, kita akan mencari menggunakan base name. Locate base name dengan nama file name juga. Nah, di sini kita bisa melihat letak lokasi file name 2. Nah, itu yang saya katakan tadi, terkadang ketika kita menggunakan perintah locate, kita harus menggunakan sudo update database. Nah, kalau kita tidak digunakan, otomatis program otomatis perintah yang kita berikan itu tidak akan berhasil. Contoh misal saya ingin membuat file baru, katakanlah file name 3. Mungkin saya akan buka file baru. Sebentar. Mungkin saya akan coba untuk buka file baru. Sebelumnya kita akan menggunakan perintah cd untuk menentukan direktori cd /home/directory. Atau bisa juga saya klik kanan lalu open in terminal. Oke, saya akan memakai perintah touch untuk membuat file touch file name. Permission denied. Jika ada permission denied, kita harus memakai perintah sudo. Oke, seharusnya kita sudah membuat filenya. Oke, harusnya ya kan, sudo kan? Ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita akan coba menggunakan file name 3. Apakah akan ketemu? Kita sebelumnya akan
kembali lagi ke direktory utama. Dan kita akan coba locate file name 3. Apakah akan ketemu? Ya. Ya, sekarang kita akan coba untuk mengupdate database. Harusnya sudah. Nah, temukan. Nah, salah satu keunggulan locate. Nah, banyak sekali perintah yang kita gunakan seperti kita menggunakan berkas base, menggunakan berkas. Nah, untuk misalnya kita mau coba file name 3 tidak pakai base, tetap saja ketemu ya kan. Oke, di sini juga ada informasi tentang katalog locate as. Namun skop yang kita jalankan tidak mencapai seperti itu, jadi saya akan menggunakan hal yang seperlunya saja. Locate and find. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan find. Sekarang saya akan coba menggunakan find file name 3. Oh, tidak ketemu. Ini ada nah, oke, kembali lagi. Nah, kali ini saya akan coba, maaf tadi saya sebenarnya salah. Sebenarnya kita harus mencari yang lebih spesifik lagi. Perintah yang lebih spesifik dalam tanda kutip. Sebenarnya ini dari yang saya pelajari, kita mau mencari name, yaitu mencari berdasarkan menurut nama. Nah, kalau kita menggunakan e-name, perintah tersebut akan mengabaikan kapitalisasi dari nama berkas. Nah, juga banyak lagi yang lain, bisa dibilang not name atau berkas yang tidak mematuhi pola tertentu. Mungkin terkadang kita ingin menemukan berkas, saya ingin menemukan berkas tapi bukan yang ini, otomatis kan akan dihindari ya. Oke, juga kita bisa mencari menurut tipe. Tipe lah, dalam artian tipe paling umum yang bisa digunakan adalah berkas reguler, direktori, tautan simbolis, pangkat karakter, ya. Nah, oke, saya akan menggunakan seperlunya saja. Oke, saya akan menggunakan dash name. Saya akan menggunakan file name 2. Apakah akan ketemu? Nah, ketemu. Oke, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Oke, menggunakan file dan locate, jelaskan perbedaan antara keduanya. Sebenarnya keduanya secara fungsi sama, dari yang bisa saya lihat, yang bisa saya coba lah. Sebenarnya keduanya sama, namun sebenarnya yang lebih bagus itu locate menurut saya, karena locate bisa digunakan lebih fleksibel, lebih mudah lah secara penggunaan. Sementara kalau kita menggunakan find, kita harus menulis perintah spesifik, contoh find dash name, kita ingin mencari nama. Nah, tapi kalau kita menggunakan locate kita tidak perlu menggunakan dash name tersebut. Kita juga sebenarnya sama, keduanya sama menurut saya, dari yang bisa saya temukan. Oh ya, mohon maaf saya tadi melakukan sedikit riset, dan ternyata sebenarnya keduanya tetap saja sama tergantung penggunaannya. Contoh, kalau kita menggunakan perintah find, kita akan menemukan beberapa perintah yang cukup menarik. Contoh, misal kita ingin mencari berdasarkan ukuran file, atau mungkin berdasarkan waktu dibuat, atau mungkin berdasarkan katalog filenya atau parameter tertentu. Contoh, kita ingin mencari file yang .exe atau mungkin .txt atau mungkin bla 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 bla. Nah, atau mungkin berdasarkan daftar, atau mungkin daftar dalam artian kedalaman daftar. Kita tidak ingin mencari file itu sedalam-dalamnya, kita ingin mencari file di area sini aja, ada atau tidak. Kalau tidak ada ya seperti itu.
Nah, atau mungkin juga bisa seperti ini jika kita mencari file menggunakan dash name file 1 mutlak wwc dash 1. Nah, kita akan menemukan output bla 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 bla. Oke, nah, kalau kita menggunakan locate sebenarnya tidak banyak, tapi locate seperti namanya lebih enak digunakan untuk mencari database, database mencari posisi di dalam file. Sedangkan jika kita menggunakan find, kita bisa menemukan hal-hal yang lebih spesifik. Oke, masuk kembali ke dalam soal. Lakukan browsing penelusuran dengan menggunakan terminal Linux dengan salah satu implementasi mendukung link. Oke, sebelumnya saya praktekkan dulu cara penginstalannya. Saya sebenarnya sudah melakukan hal ini. Saya hapus terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan menggunakan Google terlebih dahulu. Up, get, install, link. Oke, link sudah saya install. Selanjutnya perintah yang akan saya masukkan adalah link spasi. Link yang ingin saya masukkan tentu www. Jangan Google lah. duckduckgo.com. Kita coba. Oke, web. Well, seperti yang saya jelaskan tadi, browsing sudah saya lakukan. Saya coba lakukan search Indonesia. Oke, biasanya ini ada Wikipedia, ada bla 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 bla, Indonesia Travel. Sekarang kita coba buka Wikipedia. Oke, oke cukup. Saya pause sebentar. Oke, saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu CHMOD, CHO, CHGRP. Nah, oke, pertamanya itu ada CHMOD. CHMOD itu adalah change mode. CHMOD merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menambah dan mengurangi izin pemakaian untuk mengakses file atau directory. Nah, selanjutnya ada CHO, yaitu change ownership. Seperti namanya, CHO digunakan untuk adalah sebuah perintah yang digunakan untuk mengganti owner dari suatu file atau directory. Nah, perintah CHO hanya dapat digunakan oleh root atau super user. Kita harus menggunakan sudo terlebih dahulu menggunakan CHO. Nah, selanjutnya ada change group. Adalah cara untuk mengubah kepemilikan grup terhadap file atau directory. Nah, perintahnya tentu perintahnya adalah ya grp nama grup sebagai spasi nama file. Nah, berhubung di sini hanya ada satu user yaitu Mafia, sepertinya saya tidak bisa menggunakan dot dot seperti mafia dot publik atau mafia dot apa gitu, bla bla bla. Jadi saya hanya bisa menggunakan chown mafia spasi nama file. Atau mungkin saya ingin membuat sebuah grup. Coba saya lihat terlebih dahulu ya di sini ya. Oke, user. Bukan. Oke, saya mungkin saya ingin membuat user. Katakanlah
Gangstar. Password, halo user, password, password, saya, oke, saya tambahkan terlebih dahulu. Nah, oke. Oke, di sini saya ada dua user. Selanjutnya saya akan mencoba untuk merubah kepemilikan dari file name 2 jadi user Gangstar. Nanti kepemilikan dari file name 2 jadi Gangstar. Oke, oke, sudah. Nah, kita coba cek terlebih dahulu apakah itu terbuka. So, permission owner Gangstar. Itu saya rubah. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan perintah chmod change mode. Nah, chmod menggunakan perintah yang digunakan untuk menambah dan mengurangi pemakaian file, akses atau directory. Nah, sebelumnya saya akan ganti kembali file name 2 jadi kepemilikannya kepada Mafia. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan chmod. Chmod file name 2 oke, saya akan coba. Chmod. Nah, oke, sekarang kita lihat dahulu filenya. Permission masuk ke dalam grup ATM Mafia ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengganti kepemilikan grup terhadap file atau directory. Nah, kali ini saya akan merubah grup dari file name 2 ke admin atau ke Mafia aja menggunakan perintah terminal. Nah, kita buka kembali terminalnya. Kita akan menggunakan perintah chgrp dan grup ke Mafia. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, grup telah berubah ke dalam Mafia. Oke, saya lihat kembali
soal diberikan. Nah, bonus eksekusi program sederhana untuk menampilkan identitas login pengguna, keterangan waktu saat ini, kapasitas HTTP, informasi memori. Silakan pula langkah-langkah yang diperlukan dalam mengeksekusi program yang Anda buat. Waduh, sertakan screenshot masing-masing soal dan lawannya. Saya akan screenshot di video. Kata screenshot mau tapi ya. Nah, oke. Kali ini mengikuti bonus soal, kita akan melakukan yang namanya praktikum terakhir, yaitu bonus program sederhana untuk menambah kali identitas login pengguna keterangan waktu saat ini, kapasitas jadi ada dan seterusnya. Nah, kali ini saya akan mencoba menuliskan sistem info yang ada di dalam perintah ini. Oke, sekarang kita coba mana tadi? Oh ya, saya menggunakan Hyper-V karena saya mengalami kendala ketika menggunakan VirtualBox di mana ikon dari file, tanggal dan lain-lain sebagainya yang ada di tetap muka itu menjadi putih semua. Jadi saya menggunakan Hyper-V Manager. Oke, yang pertama-tama kita akan menggunakan perintah save. Windows R. Oke, hari ini adalah Kamis 12 Agustus 2021 04 Oke, sekarang kita akan mengecek kalender. Oke, untuk lebih jelasnya ya seperti ini. Hari Kamis. Kita akan coba uptime. Uptime atau waktu menyala. Ada satu user. Kita who is online. Itu user mafia login 1523 idle FDM bla CPU. Itu UMI ya selanjutnya kita akan coba uname untuk melihat konfigurasi kernel. Uname spasi JSE. Oke, virtual machine ini menggunakan Linux Ubuntu dengan kernel versi 5,4.0. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan perintah cat /proc /cpu info. Oke. Cat pasti proc Oke, berikut ini informasi yang kita bisa dapatkan dari perintah tersebut. Nah. Oke, ini prosesor yang saya gunakan, Authentic AMD Ryzen 4650G, jadi ada. Oke. Selanjutnya memori ya. Oke. Berikut ini memori yang digunakan untuk saat ini. Memori total 1967812 atau mungkin 2 giga. Ya, saya rasa 2 giga yang saya pakai untuk saat ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan menggunakan main command untuk menunjukkan manual.
No entry for comment. Di sini tidak ada manual sepertinya. Oke, sekarang kita buka CF, DU, dan DU DSSH. CF itu untuk menunjukkan penggunaan disk. DU untuk DU digunakan untuk memperlihatkan directory space usage atau penggunaan ruang dalam sebuah directory. Nah, DU spasi DSSH adalah pembancaan menggunakan kuantitas gigabyte agar bisa digunakan oleh manusia. DU DSSH atau 23 MB. Pak Free. Oke, memori total use free 17420 KB. Now where is app? Oke, where is app digunakan untuk mencari posisi aplikasi. Sekarang kita coba dari aplikasi kalender atau Minty. Where is Aha, cheese berada di user pin cheese user chairman main one cheese .1.gz. Nah, oke, selanjutnya which app? Which app? Silahkan screenshot masing-masing dalam lapor. Oke, saya kira itu saja bisa saya kerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.